Shalom, selamat Paskah buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kemudian kepada hidup kami yang kekal, ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Paskah hari ini yang tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yudea? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenangan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu
untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 21. Matius pasal 16 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk padamu kasih setia Tuhan, untuk padamu kasih setiamu turut-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita dengarkan KOR Pemuda-Pemudi GKPI Pamen.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita sebutkan dulu slogan untuk Paskah saat ini. Yesus bangkit, dialah kehidupanku. 1, 2 ya. Yesus bangkit, dialah kehidupan saya. Demikian saat ini di Paskah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan satu tema disuguhkan kepada kita, Yesus bangkit hari ketiga. Yesus bangkit hari ketiga. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan, mari kita mendengarkannya sungguh-sungguh. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh karena Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri juga kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika dibaca, dilihat, dan dipahami, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 ini, yang begitu panjang, tapi temanya hanya satu kata, itu dikatakan kebangkitan. Dan 1 Korintus 15 1 sampai 58 ini dibagi menjadi 3 bagian dengan tema kebangkitan tadi. Bagian yang pertama dikatakan pada ayat 1 sampai ayat yang ke-11, itu dijelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan bagian yang kedua dikatakan dari ayat 12 sampai ayat 34 dikatakan itu soal kebangkitan orang-orang percaya, kebangkitan Bapa dan Ibu, dan juga saya pada saat ini. Dan kemudian bagian yang ketiga dikatakan adalah di ayat 35 sampai 58 dikatakan kebangkitan tubuh. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi dari semua uraian dan penjelasan itu, jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tidak ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Tidak ada kebangkitan tubuh bagi kita. Semuanya didasarkan pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan khotbah kita di Paskah ini, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu ayat 1 sampai 11 yang membicarakan, yang mengetengahkan, bahkan mengajar kita saat ini bagaimana kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hal ini seturut dengan perkataan Yesus kepada
murid-muridnya. Dia berkata, anak manusia akan menderita, anak manusia akan terhina, bahkan anak manusia akan disalibkan, mati, dan mencurahkan darahnya. Tapi ingat, pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi dia bangkit dia pada hari yang ketiga itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disimpan-simpan, tapi itu adalah dikatakan oleh kitab suci. Itu dikatakan pada ayat 4b tadi dengan jelas bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kebangkitan Yesus bukanlah hanya sebagai pernyataan. Kebangkitan Yesus bukanlah hanya sebagai pemberitahuan. Bahkan kebangkitan Yesus bukan hanya soal pengertian doang, tapi dikatakan kebangkitan Yesus adalah bukti dan fakta yang dapat dipahami dengan rasio, yang dapat dipahami dengan logika, dan dapat dilihat oleh mata manusia. Karena kebangkitannya dibuktikan, tidak hanya diberitakan, dibuktikan. Mengapa? Karena kebangkitan itu adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Inilah yang disaksikan, inilah yang diberitakan, inilah yang dinyatakan oleh Paulus di dalam kehidupannya, di dalam panggilannya, di dalam sebagai orang yang percaya dan menerima akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi dikatakan kebangkitan itu adalah perjumpaan. Kebangkitan itu adalah perjumpaan. Hal ini dinyatakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak diam-diam bersembunyi supaya jangan ada orang yang tidak tahu. Tapi dikatakan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Kepas atau kepada Petrus. Salah satu dari murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua belas muridnya. Ini secara kolektif. Dia menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya. Biarpun pada awalnya kita lihat murid-murid itu tidak percaya. Bahkan salah satu dari murid Yesus berkata, sebelum saya mencucukkan jariku ke bekas paku yang ada di tangannya, aku tidak percaya. Jadi banyak kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, kalau saya tidak melihat itu tidak ada, saya tidak percaya. Makanya kalau ada orang sulit percaya, sering dikatakan, Thomas katanya kan. Iya, Thomas katanya. Kemudian dikatakan yang paling luar biasa lagi bahwa Yesus menampakkan diri ketika bangkit dari antara orang mati, bukan hanya kepada yang dekat-dekat dengan dia. Ini dia menampakkan secara umum kepada banyak orang. Dalam hal ini dikatakan Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Luar biasa ya. 500.
Dan bukan hanya itu juga, dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan juga kepada semua rasul. Hal ini mau mengingatkan, mau mendorong, mau memotivasi, bahkan mencerdaskan hati, pikiran, dan perasaan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit karena ada fakta, ada bukti yang otentik yang dapat menyaksikan dan melihatnya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian Paulus berkata dengan tegas, inilah kesaksian dan pengalaman Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan itu. Dia berkata demikian. Dan yang terakhir dari semua penampakan Yesus yang sudah dikatakan tadi di atas tadi, Yesus menampakkan diri yang terakhir kepadaku. Ini pengakuan daripada Paulus. Yesus menampakkan diri kepada Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik. Di situ Yesus menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Paulus." Jadi bagi Paulus, kebangkitan Yesus itu adalah perjumpaan. Kebangkitan itu adalah persekutuan. Bahkan kebangkitan itu adalah pertemuan. Itu dinyatakan oleh Paulus. Dan saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang terjadi atau pembaharuan atau transformasi apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Adakah? Dan itu yang disaksikan oleh Paulus di tengah-tengah hidupnya. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini ada 4 bukti transformasi, pembaharuan atau perubahan yang sangat totalitas di dalam kehidupan Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yang pertama dikatakan melalui firman Tuhan ini adalah dia menjadi pemberita Injil. Memang banyak hal perubahan atau transformasi, pembaharuan di dalam diri Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Yang pertama dikatakan dia adalah segala sesuatu yang kuanggap keuntungan sebelum berjumpa dengan Kristus, tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, itu semuanya adalah sampah. Jadi ada transformasi mindset yang sangat luar biasa di dalam kehidupan daripada Paulus. Dia tahu dan sangat tahu untuk menunjukkan akan perubahan itu, perubahan mindset, hati, pikiran, dan perasaan itu ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tapi pada saat ini dikatakan sebagai satu transformasi yang terjadi dalam kehidupannya adalah menjadi pemberita Injil, yaitu kepada semua suku, bahasa, dan bangsa. Bahkan kita lihat dari semua rasul itu yang paling banyak mendirikan gereja dan juga membawa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, sungguh sangat luar biasa. Biarpun salah satu dari rasul itu seperti Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya yakinkan dan saya mendorong dan memotivasi kita semua,
Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, gak perlu kita menyembah, memuji, mengagungkan, bahkan memanggil Dia. Cukup kita hanya mengatakan hening cipta. Seperti yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, mengenang pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang. Tapi Yesus bukan pahlawan yang gugur di medan perang tanpa kebangkitan. Dia bangkit. Jadi Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit. Itulah sebabnya Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus dan juga kita pada saat ini yang sedang mengalami pergumulan dan juga mengalami tantangan yang sangat berat. Dikatakan oleh Paulus, terimalah Injil. Terimalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah engkau teguh berdiri padanya. Dan kamu akan selamat asal kamu berpegang teguh padanya. Jadi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah mendorong dan membangkitkan kita semua yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, supaya memberitakan Injil itu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah jabatan, di tengah-tengah pergumulan itu, sehingga orang dapat melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Tuhan kehidupan, keselamatan hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Itu yang pertama dikatakan kepada kita. Dan yang kedua dikatakan ketika Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dikatakan Paulus mengalami kesadaran yang sungguh terhadap dirinya sendiri. Dia dapat mengenali dirinya, dia dapat mengenali hidupnya, itu mengalami kesadaran yang sejati. Kesadaran dan pengenalan diri yang luar biasa itu, itulah dikatakan oleh Paulus. Apa dikatakan dia? Aku adalah rasul yang paling hina. Aku adalah rasul yang tidak layak. Aku adalah orang pendosa. Aku adalah orang jahat. Mengapa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itulah hebatnya. Padahal Paulus itu adalah murid terpintar dari guru terpintar. Lulus dengan summa cum laude. Karena predikatnya yang sangat luar biasa tentang teologi, tentang Tuhan itu, maka dia langsung diangkat kedudukan di golongan Farisi. Luar biasa kan? Tapi biarpun dia sudah tahu tentang Tuhan itu, sudah mengerti tentang Tuhan itu pada saat itu, makanya dia bisa melayani, memberitakan, maka menyatakan, harus menantikan, harus memberitakan, semuanya itu. Tetapi karena dia belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dia adalah orang yang paling getol untuk menyiksa, untuk membantai, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin dipakai Paulus demi nama Tuhan, dilak gereja, demi nama Tuhan, begini-begini, karena itu ya.
Pernyataan daripada Paulus ini. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dia betul-betul mengenali dirinya. Dia betul-betul sadar dalam kehidupannya siapa dia di hadapan Tuhan, siapa dia di tengah-tengah dunia ini, dan siapa dia di tengah-tengah sesamanya, dan siapa dia di dalam panggilannya, dan juga sebagai rasul di tengah-tengah kehidupannya. Dia mengenali dirinya. Jadi kenapa kita sering di dalam kehidupan kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita capai? Jawabannya saat ini, apakah kita sudah mengalami kesadaran diri yang utuh di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, jadi karena itu mengetahui dan memahami kebangkitan Yesus dari antara orang mati, oke-oke saja. Tapi ketika kita belum berjumpa dengan Dia di dalam kehidupan kita secara pribadi, maka hal itu tidak pernah dapat kita alami di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan masing-masing dalam diri kita. Apakah kita telah mengalami kesadaran atau mengenali diri yang seutuhnya karena kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu? Dan yang ketiga dikatakan pada saat ini, yaitu sebagai tanda dan bukti transformasi perubahan yang totalitas di dalam perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dikatakan mengalami dan melihat kasih karunia. Itu mengalami kasih karunia. Paulus dengan jujur dan dengan terus terang dia berkata, jika dia bisa berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, sebenarnya tidak ada andil dia sedikit pun. Karena bukan Paulus yang datang menjumpai Yesus, tapi Yesus yang datang menjumpai dia. Makanya dikatakan oleh Paulus pada saat ini kepada kita bahwa dia berjumpa dan mengalami keselamatan, mengalami kehidupan di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu. Dikatakan itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan, bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan, dan bukan karena kebolehan. Makanya dikatakan bahwa keselamatan itu kita terima bukan karena usaha, pekerjaan, perbuatan, atau karena kebolehan kita, kehebatan kita, tapi dikatakan itu adalah kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan ada yang menyombongkan diri. Jadi jika kita dapat berjumpa, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan pada saat ini, ingatlah itu adalah kasih karunia. Makanya ada satu nyanyian di bahasa Batak, dan bagi saya lagu itu sangat luar biasa. Ompe holan asini roha si pangasa hono toni. Iya. Jadi kita menerima keselamatan itu, kita menerima kehidupan itu, bahkan kita menerima masa depan di dalam Yesus Kristus itu adalah kasih karunia. Bukan soal apa prestasi, kehebatan, kebolehan yang kita miliki di dalam kehidupan ini, tapi itu adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati.
Makanya dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dikatakan seperti ini, jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah engkau mempercayainya, sia-sialah engkau menerimanya, sia-sialah engkau datang kepadanya. Karena apa? Karena tidak ada lagi hubungan atau komunikasi orang mati dan orang hidup. Tapi karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup, itulah sebabnya kita datang kepadanya. Kita memuji, mengagungkan, dan meninggikan namanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ingat, itu adalah bukti firman Tuhan itu benar dan tidak ada yang salah. Dan firman Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi itu menjadi bukti dan fakta. Karena apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi kenyataan di dalam kebangkitan Dia dari antara orang mati. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dan dikatakan, dan terakhir kepada Paulus dan juga kepada kita di zaman ini, dikatakan itu semua adalah fakta dan bukti yang betul-betul bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus pada saat ini mengajak, bahkan menuntut kita supaya kita bangkit orang-orang percaya. Pada saat ini kita pergi dan bangkit, dikatakan untuk memberitakan Injil. Bahkan kita dikatakan pada saat ini, bangkitlah, milikilah kesadaran diri di dalam Tuhan. Dan kemudian dikatakan, alamilah kasih karunia Allah dan giatlah bekerja kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan kepada kita semua, selamat Paskah. Yesus bangkit, kita menang. Dan kitalah Paulus masa kini yang harus bangkit, yang harus berangkat untuk memberitakan dan menyatakan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, saat ini di pesta Paskah kami bersuka cita oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dan pasti Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan telah diperdengarkan pada saat ini Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan memanggil, mengajak, bahkan memotivasi, mengedukasi kehidupan kami Tuhan. Dikatakan supaya kami percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus bangkit itu bertanda bahwa kami juga semua orang-orang percaya akan mengalami kebangkitan hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dimuliakan Engkau Tuhan, diagungkan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berkati di dalam hati, di dalam pikiran, dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dapat firman yang sungguh-sungguh nyata dan kami wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Apa
Roma 12 ayat 1. Itulah firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini pada hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Oleh sebab itu kami bersuka cita dan bersyukur. Bahkan kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Dan biarlah di sepanjang hidup kami ini, kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepadamu. Karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah, Bapa kami, janganlah tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepadamu, supaya kami beroleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan-Mu, musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Terangi dan lindungilah gereja-Mu dan semua Injil keselamatan yang telah diberitakan ke seluruh dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang padamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan, kesabaran kepada semua penginjil, kepada kami semua, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajak dan mengajar semua untuk mengenal-Mu, supaya bertambahlah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu oleh kasih Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau
saudara-saudari, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.